Perkenalkan, nama saya Nabila Riza Syafara dari Program Studi Aquakultur Angkatan 2019. Saya akan melakukan proyek mandiri yang bertujuan untuk memenuhi nilai praktikum dari mata kuliah Ekologi Perairan dan Fisika Kimia Perairan. Materi dari proyek mandiri ini adalah praktik pengukuran, pengamatan, dan analisa perairan yang ruang lingkupnya meliputi 3 kegiatan, yaitu parameter fisika, parameter kimia, dan parameter biologi. Parameter itu sendiri adalah nilai atau kondisi yang menjadi tolak ukur terhadap nilai atau kondisi yang lainnya. Untuk parameter fisika, saya memilih untuk mengukur suhu dari akuarium ikan hias menggunakan termometer akuarium. Ini adalah termometer akuarium. Termometer akuarium menggunakan air raksa sebagai bahan utamanya karena koefisien muai air raksa terbilang konstan. Termometer yang saya gunakan menggunakan suhu Celcius. Prinsip kerjanya adalah termometer air raksa. Sebelum terjadi perubahan suhu, volumenya berada pada kondisi awal. Perubahan suhu lingkungan di sekitar termometer akan direspon air raksa dengan perubahan volume. Volume merkuri akan mengembang jika suhu meningkat dan akan menyusut jika suhu menurun. Skala pada termometer akan menunjukkan nilai suhu sesuai dengan keadaan lingkungannya. Untuk parameter kedua, yaitu parameter kimia, saya memilih untuk mengukur pH dari akuarium ikan hias. pH itu sendiri adalah derajat keasaman yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan dari suatu larutan. Alat yang saya gunakan untuk mengukur pH adalah kertas lakmus. Kertas lakmus adalah suatu kertas dari bahan kimia yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman dan kebasaan dari suatu larutan. Apabila dicerupkan dalam suatu larutan, warna kertas akan berubah sesuai dengan pH yang dimilikinya. Ini adalah nomor pH dari kertas lakmus. pH 7 menandakan bahwa larutan tersebut bersifat netral, sedangkan di bawah 7 larutan bersifat asam dan di atas 7 larutan bersifat basa. Semakin ke bawah warnanya akan semakin terang dan semakin bertambah angkanya warnanya akan semakin tua. Untuk parameter ketiga, yaitu parameter biologi, saya akan mengidentifikasi makrozubentos yang terdapat di dalam perairan rumah saya. Untuk mengukur suhu akuarium, saya menggunakan termometer akuarium. Bisa dilihat suhu awal dari yang ditunjukkan di termometer ini adalah 33 derajat Celcius. Untuk langkahnya, masukkan saja termometer akuarium ke dalam akuarium lalu tempelkan pada dinding akuarium. Setelah itu, amati perubahan suhu yang terjadi. Pada pengamatan saya, suhu langsung turun dari 33 derajat menjadi 28 derajat Celcius. Di sini ada akuarium ikan lohan dengan panjang 60 cm dan lebar 30 cm. Saya akan mengambil sampel airnya menggunakan sendok, sayur, dan gelas. Pertama-tama masukkan kertas lakmusnya. Tunggu sebentar. Lalu kita cocokkan pada warna yang terdapat di kertas lakmus. Yang cocok adalah warna 7, berarti pH dari air tersebut netral. Ini adalah tempat saya untuk mengamati parameter biologi. Alat yang saya gunakan adalah jaring dan juga nampan. Pertama-tama, gunakan jaring untuk mengeruk tanah, lalu amati apakah ada makrozubentos yang ikut tersaring. Lalu ambil makrozubentos tersebut dan masukkan ke dalam nampan untuk diidentifikasi nantinya.
Berikut ini adalah Macrozoobenthos yang saya temukan di perairan, biasa disebut keong gondang atau siput air. Nah, untuk parameter fisika, saya memilih suhu. Suhu yang saya dapatkan saat melakukan pengamatan adalah 28 derajat Celcius. Menurut saya, itu sudah baik untuk budidaya ikan, karena kisaran suhu yang optimum adalah 25 derajat sampai dengan 32 derajat. Suhu sangat berpengaruh terhadap proses metabolisme pada ikan. Suhu yang terlalu rendah ataupun terlalu tinggi dapat menyebabkan ikan stres dan juga metabolismenya terganggu. Suhu juga sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan pengambilan makanan, serta aktivitas tubuh seperti kecepatan berenang dan juga rangsangan syaraf dari ikan tersebut, sehingga dapat disimpulkan suhu harus tetap dijaga karena sangat penting bagi budidaya ikan. Untuk yang kedua yaitu parameter kimia, saya memilih untuk mengamati pH. pH yang saya dapatkan saat pengamatan adalah 7, yang berarti netral. Menurut saya itu sudah sangat bagus karena pH yang ideal bagi budidaya ikan adalah 6,8 sampai 8,5. pH yang sangat rendah menyebabkan kelarutan logam-logam dalam air makin besar yang bersifat toksik bagi organisme air. Sebaliknya, pH yang tinggi dapat meningkatkan konsentrasi amoniak dalam air yang juga bersifat toksik bagi organisme air. Nah, untuk parameter terakhir yaitu parameter biologi, saya menemukan keong gondang atau bisa juga kita sebut dengan siput air. Berikut adalah taksonominya dari keong gondang. Nah, keberadaan keong gondang ini menandakan bahwa kondisi perairan itu sedikit tercemar. Karena spesies ini termasuk yang mampu beradaptasi bahkan dalam kondisi perairan yang tercemar. Bahkan jenis-jenis keong dari suku Ampularidae memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dalam kondisi tanpa air sekalipun dalam waktu yang relatif lama. Jadi, untuk perairan yang saya gunakan untuk mengamati parameter 1 dan 2, yaitu fisika dan kimia, itu sudah bagus untuk digunakan dalam budidaya, karena pH dan suhunya sudah sangat baik. Namun, tidak untuk perairan yang saya gunakan untuk mengamati parameter biologi, karena perairannya sudah tercemar. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.